Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati, buat darah yang tercurah, buat tubuh yang terpecah bagi kami. Hingga saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh ada dalam karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kami, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus, hingga kami mempunyai pengharapan yang hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami rindu mendengar sebagian dari sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengar, tetap Tuhan Yesus kuasai kehidupan kami, hati dan pikiran kami dengan ampuni dosa salah kami ya Tuhan. Kuasai kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh memiliki janji-janji setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, sebab kami siap mendengar ya Tuhan Yesus. Segala perkara-perkara yang bukan berasal daripada Tuhan, segala yang mau mengalihkan kehidupan kami dari kebenaran firman-Mu, pada saat ini kami bersatu hati. Segala tipu muslihat iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja, Roh Kudus kami luaskan bekerja dalam ruangan ini, dalam hati-hati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami semua ya Tuhan semakin dibawa untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita mempunyai kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan. Kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus, dan pada saat ini saya masih ingin terus berbicara tentang mahkota. Karena waktu itu waktunya sedikit, dan pada tanggal 15 itu, dan saya tidak bisa berbicara banyak tentang mahkota. Masih berbicara tentang bukan saja mahkota duri, tetapi mahkota-mahkota yang Allah janjikan bagi saya dan saudara. Kita akan melihat di dalam waktu itu Matius, sekarang kita lihat di dalam Matius, Markus serta Yohanes. Waktu itu kita sekarang akan melihat dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Markus 15 ayat yang ke-17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus diolok-olok. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ya, bagaimana Yesus diolok-olok, bagaimana Yesus dihina, bagaimana Yesus diejek, diledekin tentang raja orang Yahudi ini. Tapi saya tidak akan berbicara tentang mahkota duri yang adalah lambang dari kutuk dosa. Dan waktu tanggal 15 April saya sudah sempat menyinggung bahwa terbuat dari ranting berduri yang dianyam sehingga berbentuk bulat untuk dapat dikenakan di kepala Yesus dengan cara supaya tidak terkena tangan dari si pemakai, yang memberi pakai mahkota duri itu, dipukul. Jadi ditaruh dan dipukul dengan buluh atau kayu. Kalau kita melihat di sini dari mahkota duri itu yang terbenam di kepala Yesus, kita melihat bagaimana mengeluarkan darah. Dan waktu itu saya katakan bahwa pikiran kita juga Tuhan tebus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dengan pikiran kita juga mengalami penebusan Tuhan dengan cara diberikan mahkota duri itu. Dan mahkota duri ini adanya di kepala ya. Dan saya akan berbicara tentang penebusan Tuhan bukan saja buat tubuh kita, badan kita ini, tapi mulai dari kepala. Kita akan melihat bagaimana di bagian kepala ada indera, ada panca indera.
Kita tahu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut atau lidah untuk mengecap, merasakan. Mata kita akan melihat bagaimana mata kita turun dari kepala atas, otak turun. Nah itu mata kita, bagaimana kita mempergunakan mata kita. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita pakai untuk apa? Telinga kita pakai untuk apa? Untuk mendengar apa? Hidung yang diberikan hembusan nafas Tuhan pada manusia pertama waktu diciptakan. Ketika kita diberikan nafas hidup, kita pergunakan kehidupan kita ini untuk apa? Mulut atau lidah kita menggunakan, pakai untuk mengucapkan atau merasakan apa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan banyak melihat ayat-ayat kita. Kita tahu bahwa Kristus adalah kepala dari tubuh yang ada berbicara tentang gereja. Tuhan pun, Yesus menebus, dia rela tersiksa supaya keselamatan itu menjadi bagian dari saya dan saudara atau kita sekalian. Yesus adalah kepala dari tubuh yang adalah jemaat Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-23. Bagian kepala dipukul, dipakaikan mahkota duri dan dipukul. Yesus adalah anak Allah, juru selamat. Dia rela korbankan kehidupannya bagi saya dan saudara manusia berdosa. Dia tanpa dosa tapi dijadikan dosa. Hanya Yesuslah yang sanggup menggantikan mahkota duri itu dengan mahkota kerajaan, mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, mahkota lain-lain. Dan saya akan membahas tentang panca indera ini. Tidak ada bagian tubuh Yesus yang tidak mengeluarkan darah. Bukan ketika ketika cambuk dari pasukan Romawi itu mencambuk tubuhnya dan baru mengeluarkan darah, tetapi di dalam indera perasa kulit, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Jadi bagaimana kita melihat darah Yesus ini benar-benar habis buat saya dan saudara. Dan di sini kita lihat dia sanggup menggantikan mahkota duri itu menjadi mahkota-mahkota yang dia janjikan yang akan kita baca nanti. Tadi saya katakan bahwa tidak ada bagian tubuh dari Yesus yang tidak mengeluarkan darah. Cambuk di badan membuat Yesus, ketika cambuk itu ditarik, membuat daging dari Yesus itu tercabik-cabik. Tancapan dari cambuk yang di depannya itu, di depan cambuk itu ada besi-besi, membuat Yesus hancur. Itu karena dosa saya dan saudara. Kalau kita melihat lagi, tadi saya bilang bahwa saya tidak akan berbicara tentang ini terlalu lama, tapi kita akan melihat apa yang ada di dalam pikiran kita. Tadi kemarin ini saya sudah katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, di situ dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara, kalau pikiran saudara bisa memikirkan untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi, kepentingan-kepentingan keluarga kita, Kolose 3 ayat 2 di situ katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi pakai pikiran ini yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dipakaikan mahkota duri. Yesus dipakaikan mahkota duri untuk menebus saya dan saudara, untuk memikirkan bukan saja ketika kita hidup di dalam dunia ini, tetapi perkara-perkara yang akan datang perkara-perkara sesudah kehidupan ini. Itu kita harus persiapkan. Waktu yang lalu kita sudah melihat, bahkan saudara dapat mengulangnya di apa yang saya bagikan kepada saudara pada tanggal 15 April lalu, bagaimana keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi mahkota itu perlu dipersiapkan, perlu diusahakan. Kita melihat di sini bagaimana pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-8, di situ Rasul Paulus mengajak supaya kita semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita, jadi di sini kita melihat bahwa tidak hanya tubuh yang mengalami kesakitan karena disiksa sepanjang jalan salib, ketika dia memikul salib, tetapi kita melihat di sini bahwa pikiran kita pun harus dikuasai oleh pikiran dari Tuhan. Pikirkanlah, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Walaupun kita tinggal di bumi, kita ada di dalam dunia ini, tetapi hendaknya kita memikirkan bukan saja kehidupan saat ini, hari ini, tetapi kita mesti mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan di dalam kekekalan tentunya. Terus kita melihat turun lagi. Setelah pikiran kita mau turun mata kita. Matius katakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini masih berbicara tentang mahkota duri yang dikenakan dan bercucuran darah karena kematian Yesus. Dipakaikan bercucuran darah karena mahkota itu dipakai dengan cara dipukulkan. Dan duri-duri itu menancap. Kita lihat mata. Mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita saat ini dipergunakan untuk apa? Saya senang duduk di belakang karena saya bisa melihat sepanjang firman Tuhan. Ada yang scroll WA, sekalian lihat ayat, tanggung, lihat lagi. WA. Siapa yang harus dibalas? Balas di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada. Firman Tuhan yang sedang dibentangkan. Atau di HP saudara, apa yang saudara lihat? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bawa mata kita supaya menjadi baik. Ketika firman Tuhan dibentangkan, siapapun yang berdiri melayani saudara dengan firman Tuhan, lihatlah ayat-ayat firman Tuhan itu, baca. Jangan lihat-lihat yang lain. Matius 6 ayat 23, di situ dikatakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Tentunya kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita ingin menjadi terang. Karena itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, itu mata. Dan kita melihat, mata kita dapat melihat apa saja yang dapat kita melihat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mempunyai penglihatan yang baik. Biarlah kita pergunakan semua apa yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab semua yang Tuhan berikan sudah Yesus sudah menebusnya di kayu salib. Pendengaran kita. Di dalam Markus 4 ayat 9, Lukas 8 ayat 8b, Markus 14 ayat yang ke-35b, sini banyak ayat-ayat tadi saya katakan, siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Dan di dalam Roma 10 ayat yang ke-7 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi pakai telinga kita ini bukan untuk dengerin gosip, dengerin hal-hal yang nggak patut kita dengar. Tapi mari kita melihat di sini bagaimana pendengaran kita pergunakan untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membuat iman kita timbul. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita mempergunakan pendengaran kita ini? Lewat pendengaran kita ini, iman kita dapat timbul ketika yang kita dengar adalah hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran ini diperlukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita lihat lagi mulut kita. Saya lewati hidung sebab sebentar
penciuman kita akan Efesus 4. Dengan mulut atau bibir kita, mungkin kalau makanan kita bisa tahan-tahan ya, untuk tidak makan ini, makan itu, karena mengecap. Tetapi kalau untuk berkata-kata, kadang-kadang kita nggak tahan ya. Kita bisa ngomong apa saja. Kita memakai mulut bibir kita ini untuk dipergunakan untuk membuat orang lain. Dengan perkataan kita menjatuhkan orang lain, dengan perkataan kita dapat mengutuk, kita dapat memuji dengan perkataan. Efesus 4. Kita lihat di dalam Efesus 4. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita jangan mengatakan, jangan sembrono ya, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, tetapi pergunakanlah perkataan yang baik supaya orang yang mendengar perkataan kita dapat mendapatkan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah panca indera yang sering kita pergunakan ini, apa yang kita sudah lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Bagaimana kita mau mendapat mahkota kehidupan, kita mau mendapat mahkota-mahkota yang lainnya, kalau dari kehidupan kita tidak ada yang kita usahakan, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita masih berkata-kata tentang hal-hal yang kotor, yang tidak pantas, atau perkataan-perkataan yang kosong sembrono di Efesus 5 ayat yang keempat. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur dengan perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan kehidupan saat ini saja dan setelah kematian tidak ada, kita tidak mempunyai pikiran bahwa ada kehidupan kekal nanti. Ada mahkota yang disediakan. Karena firman Tuhan katakan itu ada janji Allah yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita melihat sekarang tentang ini tentang perkataan ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam Yakobus, kita lihat tentang perkataan ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi, jangan suka bersumpah sembarangan. Apalagi orang-orang muda ini. Sumpah, waduh. Itu tuh nggak boleh, bukan nggak boleh, kita lihat di sini ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, yang terutama, janganlah kamu bersumpah demi apapun juga. Demi sorga, demi bumi, atau demi apapun juga, jangan kita pernah bersumpah. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi Tuhan akan mengadili saya dan saudara ketika Dia mempersiapkan kehidupan kekal juga dengan apa yang kita ucapkan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Mungkin pastinya kita mudah lupa ya, bahkan mungkin suka pura-pura lupa. Tetapi Tuhan mengingatnya apa saja yang kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pergunakan baik mata kita, telinga kita, dan mulut kita untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus ini, jangan kita bersumpah
Karena kita akan mendapat hukuman kalau kita mulai bersumpah dan kita menjalankan hal yang di luar yang sumpah kita sudah katakan itu, kita akan mendapat hukuman. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Dengan kata lain, kita dituntut untuk tidak berbohong, melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat lagi, dengan perkataan kita akan diperhadapkan. Banyak ya ayat-ayat ini yang akan yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Dia menebus bukan saja tubuh kita, tetapi kepala kita, pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita. Dia menebus saya dan saudara. Matius pasal yang ke-5, ayat yang saya akan bacakan saja 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tentang perkataan. Dan kalau kita lihat, sekarang kita ke hidung ya, penciuman. Nafas hidup yang Tuhan Allah berikan bagi kita, sudahkah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dengan cara menjadi kesaksian melalui tindakan, perbuatan, ucapan atau perkataan kita yang sudah diubahkan oleh Kristus? Kehidupan kita, saudara dan saya, biarlah kita mau menjadi kesaksian yang hidup. Hidupkanlah firman yang sudah kita dengar, sudah kita baca, supaya kehidupan kita membawa keharuman Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan keharuman Kristus ini yang membuat orang lain mencium keharuman Kristus ini, bukan karena kita pakai parfum, tetapi Kristus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita bertindak, ketika kita berkata, dengan kata lain, dengan kesaksian hidup kita, dengan menjadi teladan bagi orang lain, membuat orang lain dapat mengenal Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Itulah keharuman Kristus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, memancarkan di dalam memancarkan keharuman itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ternyata ada tentang keharuman ini juga. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14-15, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus membawa kami di jalan kemenangannya. Dan dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keharuman Kristus itu harus terpancar. Harus aromanya itu harus tercium bagi orang lain di sekitar kita. Karena kita adalah kesaksian hidup yang ada di tengah-tengah orang-orang yang baik yang akan diselamatkan maupun yang akan binasa. Kehidupan kita menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana kita harus mempergunakan kesempatan mahkota duri yang Tuhan yang sudah dipakaikan kepada Yesus lewat pengorbanan Yesus di salib, membawa kita kepada keselamatan, dan kebangkitan Yesus membuat kita memiliki harapan akan kekekalan. Dan ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan Allah bagi yang mengasihi Tuhan. Walau ada pencobaan, walau ada ujian, tetap setia mengiring, melayani Tuhan, tetap mempertahankan iman kepada Tuhan walau ada dalam tekanan, bahkan siksaan sekalipun. Yakobus 1 ayat yang ke-12, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Setia sampai akhir, setia sampai mati, mempertahankan kehidupan kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, tetap mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan memiliki mahkota kehidupan itu, mahkota kebenaran. Itu sempat saya singgung waktu yang lalu. Dan mahkota kebenaran kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke
2 Timotius pasal yang keempat, mahkota kebenaran disediakan bagi siapa? Ayat yang ke-8, 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan? Setia terus sampai dia datang, sampai kedatangan Tuhan itu. Baik, saya sering katakan kedatangan Tuhan itu bisa secara umum, ketika dia datang di atas awan-awan yang permai, bisa juga dia datang kepada kita secara pribadi ketika kita kembali kepada Tuhan. Dia mengambil kehidupan kita untuk ada di dalam kembali kepada Tuhan. Kita lihat di sini mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 diberikan bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus pada kali. Jadi setia terus sampai Tuhan memanggil kita secara pribadi atau sampai Tuhan datang di atas awan-awan yang permai. Mahkota kebenaran itu diberikan bagi kita yang setia merindukan, menantikan kedatangan Yesus. Mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ini bagian kepala yang dimana Tuhan menggantikan mahkota duri dengan mahkota-mahkota yang dia sediakan. Tadi kita sudah melihat di mahkota kebenaran bahwa Tuhan yang akan memberikan mahkota kebenaran itu, bukan manusia tetapi Allah sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai dengan 4, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mahkota kehidupan diberikan bagi orang yang menjadi teladan, disediakan Allah bagi yang mengasihi Tuhan. Mahkota kebenaran diberikan bagi orang yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. 2 Petrus pasal yang pasal yang keempat ya. Nggak ada. 2 Petrus pasal yang salah. 2 Timotius. Saking banyak ayat. 2 Timotius pasal yang ke-4 kita akan melihat sini. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Oh, ini yang tadi ya. Ya, 1 Petrus, maaf saya yang salah catat ya. 1 Petrus pasal yang ke-5, coba kita lihat. Ayat 2 sampai 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan, ayat yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan ini diberikan pada gembala-gembala, baik itu gembala dalam kelompok kecil, gembala atas kelompok besar, atau gembala sidang. Kita melihat di sini diberikan kepada para gembala yang melayani Kristus, yang menjadi teladan, contoh bagi domba-dombanya.
bagi jemaatnya. Kita lihat bagaimana mahkota itu diberikan oleh Allah sendiri. Ayat yang keempat dari 2 Petrus pasal yang kelima sini dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, yaitu Tuhan datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota-mahkota ini Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saya percaya ketika Tuhan berjanji, bukan janji tinggal janji seperti manusia berjanji, tetapi Dia akan menggenapi janji itu ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita lihat lagi, mahkota kemegahan akan diberikan bagi orang yang memenangkan orang lain untuk ada di dalam Yesus, untuk mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mahkota kemegahan atau mahkota sukacita ini diberikan bagi orang yang memenangkan orang lain bagi kemuliaan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Ayat yang terakhir. Ini sudah 4 mahkota, mahkota abadi. Kita lihat di sini. 1 Korintus. Jadi ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan. Sidang jemaat adalah mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan di ayat yang kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mahkota abadi. Ayat yang ke-9, 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat di sini mahkota abadi diberikan bagi setiap orang yang bertahan dalam pertandingan iman. Tadi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Di sini Paulus katakan kepada sidang jemaat di Korintus, dia bukan berlari sembarang berlari, tetapi ada tujuan, ada goalnya, ada tujuannya, itu surga yang baka. Dan di sini ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi mahkota abadi ini diberikan kepada orang yang dapat menguasai diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tadi dikatakan dalam mahkota kemuliaan bahwa tidak akan layu. Jadi mahkota abadi ini diberikan, disediakan. Jadi ada beberapa mahkota yang dipersiapkan Tuhan bagi saya dan saudara ketika kita terus melakukan firman Tuhan, ketika kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Kita akan memiliki semuanya ini lewat pikiran kita, lewat mata kita, pendengaran kita, lewat mulut kita, perkataan kita, ucapan kita, lewat hidung kita diberikan kesempatan untuk bernafas. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Terapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita sekalian, supaya setiap mahkota ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Paling enggak salah satu mahkota ini menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara ketika kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, pengorbanan Yesus, tadi kita sudah menyanyikan tentang pengorbanan Yesus, sudah terjadi. Mahkota Yesus adalah mahkota duri, dipakaikan kepadanya. Penebusan Yesus sudah terjadi bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan penebusan itu. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memiliki salah satu dari mahkota-mahkota yang tersedia bagi yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Yesus mengubah mahkota duri menjadi mahkota kerajaan, sebab Yesus
Dia adalah raja di atas segala raja, dan dia bukan mempunyai mahkota karena dia raja di atas segala raja, dia mempunyai mahkota buat dirinya sendiri, tetapi dia menyediakan mahkota-mahkota yang tadi sudah kita lihat menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini, mari kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang kita sudah melihat dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana mahkota itu disediakan bagi saya dan saudara. Tuhan memberikannya bagi saya dan saudara. Karena itu persiapkan kehidupan kita untuk tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita supaya mahkota itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus mengubah mahkota duri menjadi mahkota bagi kerajaan, dan dia memberikan mahkota kemuliaan, mahkota yang abadi, mahkota kebenaran, mahkota yang sudah kita baca tadi menjadi bagian saya dan saudara. Bab itu biarlah kita mempergunakan panca indera kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan yang ada di bagian kepala kita ini, yang sudah ditebus, untuk mempermuliakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi teladan. Keharuman Kristus itu boleh dinikmati oleh orang lain, karena itu terpancar, terkeluar dari kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Kita nyanyikan pujian ini. Amin.